Gerobak. Pegang mic-nya. Gerobak Pak Haji. Gerobak. Ya. Oh iya. Ibu tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Apa yang tertarik dari YouTube? Kok ibu mau mantengin ilmunya RDAY? Kepengen merubah nasib Pak. Pengen ngerubah nasib. Iya. Iya. Ibu udah pernah meraktekin ilmu RDAY apa belum? Kalau saya boleh tahu sebelum ke RDAY. Udah Pak, tapi yang mandi jam 12, baca Quran, sholat tahajud, ya sama witir sama hajat. Udah pernah tuh Ya, praktekin? sholat tobat udah, bertobat udah. Tapi sholat tobat saya melaksanakan yang maghrib sampai isya itu baru berapa kali lah, mungkin 3 kali atau 4 kali. Tapi saya melaksanakan yang seringnya kemarin pas bulan puasa itu setelah luhur Pak. Kalau setelah luhur itu kan ada waktu. Kalau saya kan jualan dari luhur sampai malam. Jadi kalau maghrib nggak ada waktu gitu. Jadi kemarin saya maksain sholat tobat yang 18 kali. Saya bujuk suami saya biar mau bantuin jualan gitu. Jadi saya untuk sholat tobat. Tapi saya memang suami saya belum ibaratnya belum mau sempurna bantuin jualan gitu. Jadi saya cuma minta tiap malam Selasa sama malam Rebo aja. Gitu. Suami kalau nggak bantuin dagang mie ayam, apa kegiatannya suami? Sekarang nggak punya kegiatan, cuma diam di rumah ngasuh cucu. Oh, ngasuh cucu. Iya. Ibu dagang mie ayam sendirian, mie ayam bakso. Iya. Mie-nya bikin sendiri atau beli? Kalau mie-nya beli, kalau baksonya bikin sendiri. Oh iya, jadi baksonya tuh dari apa bahannya? Dari daging sapi, sama daging ayam, sama aci terigu. Oh, nyincang sendiri atau digiling di pasar? Digiling di pasar Pak Haji. Oh, bawanya udah digiling, Iya, iya betul, baru di air dicetak. panas. Iya. Oh iya. Nah kalau boleh tahu, ada gak yang terkabul yang kecil-kecil ibu meraktekin ilmu RDAY? Kalau yang kecil-kecil ya alhamdulillah kemarin pas HP rusak anak beliin gitu. Terus kebetulan hari ini saya tuh mau kesini nggak punya ongkos, nggak punya buat privat, cuma ada untuk 2 ongkos. juta? Iya. Nggak ada, cuma saya pinjam sama ponakan pas di bis itu. Saya Mbak pinjam uang 2 juta, tapi saya ngebohong, cuma buat bayar lapak. Nggak mau kesini, takutnya kalau bilangnya mau kesini, loh kalau mau sedekah masa uangnya pinjam, takutnya di komen gitu. Jadi saya bohong, mau buat bayar lapak gitu. Langsung dikasih? Iya, langsung 2 juta. Iya. Jadi ini maksain privat. Iya, betul Pak Haji. Bareng-bareng. Iya, betul. Oh iya. Itulah, ada keajaibannya itu. Oke. Tapi kalau yang lain-lain ya mungkin belum. Boleh. Bapak apa? Ya. Bapak apa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Awalnya saya untuk sampai datang di sini. Ya, Bapak tinggal di mana? Saya di Bandung, Pak. Di Bandung. Sehari-hari apa kegiatannya? Sekarang ini pensiunan, Pak. Tadinya di mana kerjanya? Di Polri. Polri. Iya. Pangkatnya apa terakhir? AKP. AKP. Jadi pensiun tahun berapa? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Nah, setelah pensiun apa kegiatannya? Ya sementara karena nggak ada kegiatan, saya suka ikut bisnis di Contohnya? konveksi. Hah? Di konveksi, Pak. Oh iya. Cuman sekarang ini konveksi hanya saya menyimpan ialah sedikit saham di rekan gitu, hanya itu aja. Berapa nilainya yang disimpan kira-kira? 30, Pak. 30 juta. Iya. Dapat hasilnya berapa tuh? Hasilnya hanya sebulan 2,5 juta. Tapi itu kan jauh. Nah, di situ saya juga setelah pensiun uang pensiun juga saya dikembangkan, Pak. Akhirnya kan saya gaji nol. Nah itu untuk membayar anak-anak saya kuliah yang 3. Nah itu udah habis. Nah muncul lagi masalah sampai sekarang kan saya gaji nol. Akhirnya kan keteter untuk membayar anak, apalagi yang musuh sekarang yang belum selesai, baru semester 3.
Tapi alhamdulillah untuk yang paling besar udah selesai, dan yang kedua unit ini selesai, udah bebannya agak kurang. Cuman yang terakhir ini dan juga utang gede. Nah ini maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya saya ingin memiliki modal, Buku berapa modalnya? butuh 10 miliar Sebenarnya. untuk menutupi utang. Untuk menutupi utang saya Utangnya berapa? 350. Jaminannya apa? Ya SK pensiun saya. Oh jadi bapak pensiun udah dipotong. Kemudian saya ingin menyelesaikan masjid yang sudah lama saya tertunda untuk meningkatkan ke atasnya, karena yang sudah selesai itu hanya untuk sholat, tapi karena tidak ada itu di pengajian anak-anak, sehingga waktu asar itu terganggu, nggak bisa sholat asar. Nah itu yang dari keluar saya dari awal itu. Kedua, saya ngebangun yang ditukar juga belum tuntas. baru sampai plesteran, belum sampai selesai. Terus kemudian ya yang terakhir untuk modal agar supaya ada masalahnya bisa terkendali dengan ada modal yang sisa kalau seandainya saya diriskian gitu Pak. Boleh. Yuk sebelahnya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan Effendi Pak Haji dari Bandung. Sehari-harinya apa? Sehari-hari untuk sekarang saya konveksi sama jual beli bahan dari pabrik Pak Haji. Konveksi sama jual beli bahan. Iya Pak Haji. Berarti punya anak buah dong karyawan. Alhamdulillah punya. Berapa? Kalau sekarang tinggal 10, tadinya 120 Pak Haji. Kemarin ada tamu saya Pak. Iya Pak Haji. Tamu saya dari dia terpuruk, alhamdulillah sekarang konveksi tenaga kerjanya 650. Sekarang dia lagi mau naikin jadi 1.200. 1.200. Tadi malam datang. Ya tadi malam ya. Sama anaknya yang laki ya. Iya Pak Haji. Nanti diajarin, tenang aja. Ya. Ya. Jadi jujur ilmu RDI ini udah saya jalankan setahun Pak Haji. Yang mana yang udah dipraktekin? Banyak banget, dan saya udah membuktikan. Cuman jujur Pak Haji, saya konsul sekarang itu mau apakah cara saya salah, karena terbukti, tapi apakah salah gitu. Bos, lo kenapa nggak sedekah yang 10 juta aja kayak mas ini, jadi privat khusus berdua. Kalau 2 juta bareng-bareng kita, beda-beda. Siap Pak Haji. Kalau 10 juta kita berdua. Ngomongnya kekeluargaan nyantai. Kalau 2 juta ya gini bareng. Siap Pak Haji. Kapan paksain Siap. cair 10 miliar? Ini kan enggak teman-teman. Pengen cair 10 miliar. Mancingnya pakai cacing, harusnya pakai apa? Kodok. Gurame kan? Ya Pak Haji. Saya diajarin. Ya. Bos, tinggal di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Suherman, tinggal di Bogor, Pak. Hajatnya apa? Apa yang saya pengen jadi orang kaya aja. Pengen jadi orang kaya. Sehari-hari apa kegiatannya? Saya pengangguran, Pak. Pengangguran. Iya. Udah berapa tahun? Enggak, dulu kan saya pernah jadi supir, berkebun gitu. Supir? Iya. Supir Dulunya apa? waktu lulus SMA dulu gitu. Supir apa? Truk. Dulu Truk bawa apa? bawa pasir. Bawa pasir. Iya. Bukan engkel. Iya, karena truk apa aja saya bisa. Emang umurnya berapa sekarang? Sekarang lahir kelahiran 72 saya. 52. 53. 52. 53. Iya. Jadi jadi supir 50 tahun, lama benar. Enggak, Pak. Saya mah dari tahun 91 kalau nggak salah jadi supiran. Jadi 91. 91 sampai 2000 2011 lulusan. 2011. Iya. 2011 sampai 2025 nganggur. Kadang-kadang saya berkebun gitu ya, pinjam uang, cuman tanam kayu tapi belum ada hasil, Pak, gitu, masih lama gitu Ya menghasilkan. gimana mau jadi duit lo nanam Iya, kayu. makanya saya kesini gitu, Pak. Jangan nanam kayu, nanam pohon albasia, nanam pohon jati, dia nanam kayu. Enggak, itu kayu itu, Pak, kayu mahoni gitu. Cuman lama ini. Ini kita
kebangun nanam kayu, tahu ditancap-tancamin kayu. Dia gak jadi duit lah. Iya. Ntar gua ajarin ya. Iya. Ya bos, belakang. Pinjam mic-nya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Jakarta Utara, nama saya Kardi. Kardi. Iya. Kalau Kardi dari Jawa Barat apa dari Jawa Tengah? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Kardi, Jawa Tengah. Terus? Ya, saya tertarik ke sini, saya ngeliat di TikTok. Heeh. Ya semua Pak Haji udah saya praktekin. Ya mungkin saya paksain ke sini privat, mungkin belum dapat ijazahnya Pak Haji, saya praktekin semuanya. Nah, apa yang udah dipraktekin ilmu RDI sama masnya kalau boleh tahu? Ya saya kan usaha berikan. Oh iya. Nah, ya kayak dalam dibuat ngelap gerobak, buat airnya jauh-jauhin di depan. Saya berbicara sendirian pakai itu kayak Pak Haji. Nah, mungkin belum dapat ijazahnya ke sini Pak Haji kali mungkin. Oh. Ya saya pengennya pengen jadi orang tajim melintir buat bayar utang semuanya Pak Haji. Utangnya berapa? Ya kurang lebih 1,5 M Pak Haji. Hah? 1,5 Dagang M. ayam. Iya, saya kan Utangnya 1,5 M. buat Beli ayam. beli rumah Pak Haji, masih nyicil. Oh jadi beli rumah. Iya, yang saya tempatin masih nyicil. Oh masih kredit. Iya, Oh iya. yang buat usaha sekarang. Jadi ayamnya beli franchise atau ayamnya belanja di pasar? Saya ngeracik beli bumbu di sendiri, kandang goreng? Pak Haji. Hah? Beli di kandang langsung. Oh beli di kandang langsung. Iya. Nah jeroannya dijual kemana? Jualan Ususnya, hatinya, kadang kadang dijual sendiri, kadang dibuat ongkos pemotongan Pak Haji. Pak Haji Marko ambilin yang dingin. Ada gak aqua yang dingin? Yang dingin? Iya. Kenapa? Kadang buat dagang sendiri, kadang buat ongkos pemotongan Pak Haji. Oh ongkos. Iya, Hatinya jeroannya. iya Pak Haji. Oh, jadi kamu ngambil dagingnya doang bawa pulang. Iya. Jadi sekarang kendalanya butuh modal untuk bayar utang. Ya, saya pengennya usaha saya lancar untuk buat bayar utang, pengen tajim melintir gitu aja Pak Haji. Boleh, tadi ajarin. Bos, ayo bos. Mana mic-nya? Start bos. Bos sebelah sini aja biar enak. Nah. Oke, bismillah. Semangat, masih semangat? Semangat, harus semangat ya. 10 miliar masa nggak semangat? Nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, untuk hajat terkabul, prinsipnya ilmu RDAY, ilmu dasarnya adalah kalau kita punya hajat yang maksa, hajatnya kan maksa. Contoh, nganggur, tapi pengen kaya raya, berarti kan maksa, ya ekstrim kan? Gimana caranya? Kan begitu. Nah, maka cara agar kita bisa terkabul hajat, ya kita harus bikin takjub Allah. Kenapa kita harus bikin takjub Allah? Agar Allah juga akan bikin takjub kepada kita. Kalau kita biasa-biasa saja seperti orang pada umumnya, ya kita tentu sama dengan orang yang seperti biasanya saja. Untuk bisa meraih sesuatu, kita harus melakukan yang luar biasa, yang ekstrim, yang luar biasa, agar hasilnya juga luar biasa. Kalau biasa-biasa, hasilnya tetap akan biasa, ya begitu saja. Dijatah rezeki oleh Allah, dijatah semua yang melata di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah, ya dijamin hidup sampai jatah rezekinya habis. Nah, kalau kita melakukan yang ekstrim, yang luar biasa, maka Allah juga akan memberikan sesuatu yang di luar yang kita rencanakan, di luar yang kita pikirkan. Apa itu caranya kita bikin takjub Allah?
ada dua cara. Yang pertama adalah sedekah ekstrim, yang kedua ibadah ekstrim. Pilih salah satu atau dua-duanya. Ada yang tidak kuat ibadah tapi dia punya kekuatan sedekah, maka sedekahnya yang ekstrim, sedekah ekstrim. Ada yang sedekahnya tidak ada, maka dia ibadahnya yang ekstrim, ibadah yang luar biasa. Nah, ini kuncinya di sini aja. Atau dua-duanya, ibadahnya maksa, sedekahnya juga maksa. Sedekah ekstrim bagi yang rodanya masih berputar, masih ada hasil, artinya berarti ya maksimal dari hasil itu. Apalagi yang masih punya pinjaman, ilustrasi yang diberikan Pak Haji sangat luar biasa. Begini, kita punya hutang ke bank, sedekah kita ke bank, apa itu berupa? Bunga. Bunganya besar, hutangnya 1 miliar, bunganya kira-kira 20 juta, sedekahnya 200.000. Jauh. Karena bang kepaksa. Iya, kalau ini kan bisnis kita dengan bank, kerjasama kan kita dengan bank. Ini mohon maaf sih, hitung-hitungan bisnis dulu ini ya. Kita hitung bisnis dulu. Kita dengan bank itu, bank sudah menghitung hasil bisnis kita itu untungnya lebih kurang 10%. Betul? Untung sebulan itu layak dikasih pinjaman oleh bank itu, analisa bank pasti hasilnya 10% agar dia bisa ngangsur. Yang diminta bank menurunnya, bunga menurunnya itu jatuhnya pasti 2%, promonya 0,6%. Tapi Bapak Ibu mengangsurnya flat. Di bulan pertama angsuran terbesarnya di apa? Di bunga. Bukan di pokok. Bukan di pokok, angsurannya 20 juta. Itu yang 15 juta bunga, 5 juta baru pokoknya. Pokoknya, benar. Benar, nanti dibayar di tengah-tengah. Pokoknya masih banyak, bukan setengah. Itu teori banknya begitu. Kalau di flat mahal itu jatuhnya 2%. Kenapa dia bisa nerangin gitu? Karena dia punya bank. Bank BPR. Sekarang bangkrut. Iya. Jadi bisa bohongin orang. 2% lah. Jadi kalau 10% bohong kalau bisnisnya Bapak tidak sebulan, apalagi yang retail, yang apa namanya, yang jualannya retail harian. Itu kalau sebulan nggak dapat 10%, berarti nggak layak. 10% lah kita yang rata-rata. Kasihkan ke banknya 2%, pinjamannya 1 miliar, berarti 20 juta yang kita kasih di bank. Dikasih sedekahnya 1 juta paling banyak. Jauh. Gede bunga apa gede sedekah? Gede bunga. Jauh. Sampai kapanpun nggak akan kita kaya raya tajir melintir. Maka tekanan Pak Haji minimal sama. Sedekah sama bayar bunga. Minimal sama. Ini kita sudah bisnis dengan Allah, dengan hasil kita sudah bagi hasilnya 60-40. Katakan 10%, 2% kasihkan di bank, 2% untuk sedekah, yang 6% kita ambil, itu dicoba pasti akan melesat. Sama bunga bank sama sedekah. Jadi ini ilmu baru sebelum maghrib tadi. Tadi Ilmu terbaru sebelum maghrib. mobilnya
Pajero Sport Dakar warna hitam. Mobilnya nyicil. Bunganya Bayar 30 juta. bunganya, mau tahu, minimal 1 juta, bahkan lebih. Bunganya 30 juta, Pak Haji. 30 juta. Ini Sebulan. sedekah Sedekahnya hariannya 200 ribu. Oh kiamat loh. Mana ada Jauh. sedekah subuhnya 200 ribu. Jadi ini utang adalah balak. Penangkalnya, tolak balaknya adalah sedekah. Jadi kalau bunga banknya 30 juta, tolak balaknya adalah 30 juta. Ini baru balance saja, Sama. belum sampai melampaui. Harusnya melampaui. Melampauinya gimana berarti? 50-50. Kita ngambil yang 50%-nya. Hah? Kita ambil 50%-nya, yang 5%, yang 2% untuk bunga bank, yang 3% untuk sedekah. Itu baru balaknya bisa dilompati oleh tolaknya. Sudah lebih melebihi. Berarti 20 juta bunga banknya, 30 juta sedekahnya. Hitungnya yang gede, jangan yang kecil ya. Berarti layak 30 juta itu berarti sehari sedekahnya rutin berarti 1 juta. Ini Kalau- kan kebanyakan sedekah subuhnya 100 ribu. 100 ribu. Bayar bunga pinjamannya 5 juta. Hah? 10 juta. 10 juta. Sampai kiamat. Kaya raya tajir melintir, nggak mungkin. Cair 10 miliar, apalagi. Ya. Orang sedekah subuhnya 100 ribu, bayar bunga banknya berapa? 10 juta. 10 juta. Gubrak. Nggak mendorong. Nggak greget. nggak greget mendorong ini apa namanya, putaran usahanya, gerakannya tidak melejit, tidak melompat. Kenapa Pak Jokowi itu motonya, gambarnya dia kata Joko, makanya kan dia jeleknya Jokodok. Kata filosofinya itu dia tidak berjalan, tapi Lompat. melompat. Lompat. Jumping. Kuantum. Kalau Lompatan. di buku namanya kuantum Kuantum ikhlas. ikhlas. RB Sentanu. Jadi kita mulai dari sini tidak berhitung mulai dari angka 1, 2, 3, 4, enggak. Kalau melompat langsung 10, 30, 50, 100 melompat. Ini cara bisnis kita dengan Allah begitu. Ada dasarnya Al-Quran? Ada. Kenapa sedekah itu akan meningkatkan usaha kita? Karena di surat Al-Baqarah ayat 261 Allah mengibaratkan orang yang bersedekah itu seperti biji tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100 kali 7 700. Bisnis dengan Allah dijamin akan dilipat gandakan minimal menjadi 700 kali. Di ayat penutupnya Allah melipat gandakan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Artinya tidak mesti 700 ya. Sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim ini bagi yang sudah berputar seperti itu. Bagi yang tidak, artinya memaksa. Ekstrim itu berarti memaksa. Boro-boro Pak Haji sedekah, bisa makan aja alhamdulillah. Itu alat bela diri. Alat bela diri. Kabur dari sedekah. Itu Iya. yang diomong kalau ke RDI. Iya. Boro- Alat bela diri. Kabur dari Dari sedekah.
dikatakan ekstrim bagi yang masih punya utang 1,5 miliar, KFC-nya masih free chickennya masih juga berjalan, harus dipaksa. Ekstrimnya hasilnya seberapa persen sedekah. Bagi yang tidak, masih, ini ekstrimnya ya, masih bisa makan 3 kali sehari, sekali makan 10.000 lah, misal 3 kali makan 30.000. Ekstrim makan sekali 10.000, 20.000-nya sedekah, baru ekstrim. Setengah ekstrim 50-50, 15.000 untuk makan 2 kali, 15.000 sedekah. Bisnis dengan Allah, ini namanya sedekah ekstrim. Ada yang tamu sebelumnya tadi dia cerita, hasil warungnya dia 150.000 hasilnya per hari. Yang disedekahkan berapa? 100.000 per hari. 100.000. Yang 50 untuk dia. Untuk dia sehari-hari. Lihat di YouTube nanti, kalau ini dia yang bilang sendiri. Baru yang hari ini nanti dibuka cerita begitu. Hasilnya 150.000 Pak Haji, tapi sedekahnya saya tidak bolong setiap hari 100.000. Warung nasi privat 10 juta. Udah yang ketiga. Potong sapi terus, sedekah Jumat Barokah. Luar biasa. Ini contoh sedekah ekstrim itu, ngeri sedap. Ngeri sedap. Sudah, ini tinggal kita keyakinan, ini adu keyakinan. Gitu. Yakin seperti dulu masnya berjuang mendapatkan istri. Masih punya istri? Walaupun dilepehin. Perjuangannya seperti itu. Walaupun pintunya ditutup. Calon mertuanya sudah nolak-nolak, gimana caranya? Karena dari penampilan nggak menakjubkan. Itu akhirnya perjuangannya. dapat juga Kena memperoleh juga istri, walaupun istrinya merasa ketipu. Paksa, semangatnya seperti itu. Hujan-hujan begini, kalau sudah malam minggu nekat berangkat, betul Mas? Pacaran. Setelah udah dapat, ntar dulu deh. Iya. Orang udah jadi istrinya. Udah jadi, Mas. Ini pengalaman bos mie ayam bakso. Setelah udah kawin punya cucu, nggak mau bantuin lakinya. Iya. Dulu waktu pacaran kejar. Kenapa nggak ngejar-ngejar? Enggak ya, ngejar kucing. Karena Iya. nyolong itu bakso. Iya, itu Lanjut. yang sedekah. Ya, tolong, Bapak. Sekarang yang ibadah ekstrim, ini yang mungkin ada yang siap dan harus siap, tapi ada juga yang tidak. Berat Pak Haji, ini tidak bisa, berat, semua berat. Lah terus gimana? Orang hajatnya ekstrim, tapi untuk diajak menyongsong rahmat dan pintu rezeki yang dibuka Allah merasa berat. Ya pasti nanti akan tercapainya juga berat gitu. Tapi tidak apa-apa, tetap kita sampaikan, nanti pilih dan praktekkan secara keyakinan penuh dan maksimal. 1, Bapak Ibu harus terima ketetapan Allah, takdir Allah. Ini penting karena ini menjadi dasar. Kondisinya sudah seperti ini, suami nggak mau bantu, ya sudah, terima saja gitu ya. Kalau dipaksa-paksa nanti malah jadi ribut.
Nah, Ini istri. Sekarang suami terima habis diamuk istri. Gimana wajahnya? Iya. Habis diamuk sama istri. Ya, mau sama istri, nah, gitu. Pakulin kayu Bertengkar. Karena ini menjadi dasar harus dipegang. Menjadi terima takdir Allah itu menjadi salah satu rukun iman yang utama di nomor 6. Kalau enggak berarti iman kita goyah. Betul? Jangan saling menyalahkan. Kita pasti menyalahkan Allah ujungnya. Yakin ya, terima. Terima itu berarti ilmu RDAY yang dijalanin. Jalanin, syukurin, nikmatin apa yang ada di kita saat ini. Karena syukur itu juga menjadi sebuah pintu rezeki. La ing sakartum la azidanakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan lipat gandakan kembali nikmat. Nikmat harta ya, harta akan dilipat gandakan oleh Allah. Satu ya. Dua, ini ekstrim juga. Bangun saat orang-orang sedang tidur. Ini kan dilakukan yang tidak dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Ilmu dasar RDAY adalah bangun jam 00, senyum, ucap syukur, mandi, sholat tahajud, witir, baca Quran, wajib. Kenapa? Ada dasarnya. Ada di surat Al-Muzammil. Bangunnya malam untuk sholat jam 1/2 malam. 1/2 malam berarti di tengah-tengah malam, jam 00. Sholat, baca Quran, perintahnya begitu. Yang menjadi motivasi kita, Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah mengarahkan kita untuk bangun malam itu dan baca Quran di ayat yang ke-6. Poinnya di situ. Kata Allah, sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi jiwa kita menjadi kokoh, tenang, mentalnya jadi mental baja. Jadi tidak mudah goyah. Dan ucapan di malam itu sangat mantap. Sangat mantap artinya apa yang kita hajatkan Allah akan kabulkan. Berat. Continue berat. Ya. Kita jalani bisa 100 hari pertama, 100 hari, kalau Baji 99 hari pertama, 99 hari kedua, praktekin pasti akan ada hasilnya. Bangun, senyum. Senyumnya gimana Pak Margo? Senyumnya Tuh, cara senyum. harus senyumnya tuh Penjepit. maaf. Kita dianjurkan sama Pak Haji untuk senyum 41 kali, dan itu nggak jadi sesuatu yang mudah, apalagi harus setiap malam ya. Kalau senyum itu misalnya kita lihat sebelah ada istri senyum, terus lihat anak senyumnya itu. Jadi ada triknya, karena ini butuh latihan juga buat bapak-bapak, ibu-ibu, karena 41 kali itu banyak dan harus dilakukan setiap malam. Jadi kalau yang saya lakukan itu setelah bangun pagi ya, bangun itu senyum, nggak usah, maaf ya, jangan duduk injek ke ubin karena kalah sama gravitasi bumi. Jadi kita usahain kalau injek ke ke bantal atau ke karpet, mangga aja nggak apa-apa. Jadi ada triknya, yaitu dengan cara ambil napas dulu, tahan, senyum, baru keluarin lagi, itu baru 1 kali. Tarik napas,
tahan, senyum. Istri ibu, bapak perhatiin lagi, tarik napas, tahan, senyum. Itu bapak bisa terasakan sendiri dengan wajah kita yang mulai terasa bahwa senyumannya itu ada pengaruh untuk narik apa ke bahwa senyuman kita itu mulai dilakukan setiap hari dengan 41 kali yang bisa bapak lakukan seperti yang saya biasa lakukan ketika mulai senyum. Yang pertama kita masih ada kesulitan, yaitu susah untuk senyumnya, dan bisa bapak gunakan lagi seperti ini. Napas, tahan, senyum. Coba diulangi, coba ibu bisa dipraktekin. Senyum mie ayam. Jadi, Acting mulai. Senyum. Gimana tuh mie berantakan? Senyum. ambil napas. Senyum Tahan. bola bakso. Senyumnya bisa lihat ke apa? Lihat ke foto atau ke tembok atau lihat ke bapak. Jangan lihat ke suami ya. Nanti malah jadi gondok. Jadi ambil napas, tahan, senyum. Pakai alas sendal nggak apa-apa. Kalau pakai alas sendal nggak apa-apa. Jadi usahain pas bangun tidur itu kita duduk dulu, jangan sampai meja ke itu kan ke ubin atau ke lantai. Usahain untuk bapak, silakan coba dipraktekin. Ambil napas, tahan, senyum. Senyumnya sampai ngeluarin napas nggak Pak Haji Marmo? Senyumnya sampai ngeluarin napas nggak? Napasnya? Nggak usah, nanti setelah kita senyum baru keluarin napasnya. Jadi ambil napas dulu, tahan, senyum, baru keluarin lagi. Ambil lagi napas, tahan, senyum, keluarin lagi. Itu baru Harus keluar. dikeluarin Pak. Kalau nggak dikeluarin BAB di tempat. BAB di tempat. Ini pengalaman. Mungkin beberapa detik ya, karena kita butuh apa? 41 gitu kira-kira. Sesuai bapak aja enaknya biasanya saya pakai itu apa yang tasbih plastik itu ya. Karena kalau pakai ini saya jadi bingung, jadi ambil napas dulu, tahan, senyum, detik. lepasin lagi, itu satu, ambil napas, tahan, senyum lagi, keluar lagi. Jadi Pak Haji ngajarin senyum itu sebetulnya pertama untuk senyum itu adalah ibadah. Ibadah yang paling mudah, sedekah, itu senyum. Jangan orang-orang lebih suka juga orang yang suka berseri-seri dengan wajah berseri-seri. Kalau orang nyemberut aja, orang nggak suka. Rezeki juga nggak suka. Kata Pak Haji, hati senang, Rezeki datang. Hati sedih, Rezeki pergi. Jadi Udah ada perumpamaan gitu. Jadi hati kita mau senang. Ulangi lagi. Hati senang. Hati senang, rezeki datang. Hati sedih, rezeki pergi. Jadi kita yakin kita dengan senyum ke anak-anak, ke istri. Selamat pagi Mama, atau selamat pagi Bogor, selamat Assalamualaikum Indonesia. Seperti itu kita dengan senang Gak hati. usah ke suami. Ya. Langsung aja Ibu. Selamat pagi Panci. Selamat pagi mie ayam. Itu bisa seperti itu. Jadi usahain. Kan kalau panci dibuka keluar asap. Ya. Selamat pagi juga. Jadi usahain tetap harus senyum dan seri-seri. Nggak apa-apa, nggak ada orang juga senyum. Apa? Nggak apa-apa. Latihan terutama. Ketahuan sama istri anak itu gila sih bapak. Kan cair 10 miliar. Iya, kita lagi punya aja. Jadi kita usahain malam-malam biar senyum. Ini harus senyum ya, jangan ketawa. Kalau malam-malam jam 12 ketawa. Orang serem Pak. Jadi usahanya kita lagi masukkan. Mending serem. Senyumnya kayak moy. Tetangga sebelah telepon ambulan. 911 tolong jemput dong. Ini bapak pulang dari Bogor. Langsung dibawa ke rumah sakit. Iya. Mungkin kalau bapak masih mending ya.
gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu ini orang bilang, wah ada kuntilanak baru nih. Kuntilanak keluar dari panci. Iya, jadi kita dengan wajah berseri-seri itu juga orang lebih senang juga, dan rezeki bakal datang ke kita. Kita yakin aja bahwa ini kita bangun pagi yakin saking yakinnya hari ini rezeki datang gitu. Kita bahagia, jangan ya Allah bener nggak sih rezeki gue datang atau enggak, ya berapa duit ya, kapan ya Allah, itu makin jauh Pak. Tapi kalau kita yakin hari ini rezeki datang, gue hari ini rame dagangan laku, yakin misalnya kalau pinjaman cair atau apa, jadi yakin hari ini hutang saya lunas, kita yakin punya Allah Maha Kaya. Jadi kita harus yakin, keyakinan itu harus bulat. Jangan, maksudnya tuh jangan setengah-setengah. Bener tanya, masa sih, kapan sih, apa iya semua orang pada terkobul? Itu banyak sekali orang seperti itu, dan itu godaan buat kita. Semakin kita ragu, itu artinya kita nggak yakin. Kita nggak yakinnya harus 100%. Kalau bisa kata Pak Haji harus 1000% tingkat dewa, yakin. Pokoknya pagi-pagi yakin gue rezeki datang, dagangan gue laku gitu. Terus kok ternyata sepi, yakin siang ini bisa ada siang nih rame, siang rame, pasti ada rezeki. Siang belum rame, pasti sore rame. Sore belum rame, pasti malam rame. Iya, jadi kita malam belum rame, pasti besok ada yang borong. Amin. Digantiin. Ya, kayak Pak Prabowo, ijab sama Allah. Jadi wakil presiden sama Ibu Megawati, gagal, bangkit lagi, ijab lagi sama Pak Hatta Rajasa, jadi presiden, gagal, bangkit lagi, ijab lagi sama Pak Sandiaga Uno, jadi presiden, gagal, bangkit lagi sama Pak Gibran, ijab lagi, jadi presiden. Jadi bangkit lagi, belum bangkit lagi, belum bangkit lagi, belum bangkit lagi. Contohnya Bapak Presiden kita yang sekarang, berapa kali bangkit dia? Belum bangkit, belum bangkit, belum bangkit, gitu. Pak, orang gila itu tidak akan pernah bersin, dalam arti kata bangkit. Orang yang udah bersin nggak bakal gila. Jadi kalau orang gila udah bersin berarti udah waras. Jadi Bapak harus bangkit, 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 gitu. Kalau orang bilang nggak mungkin, pasti mungkin, gitu. Bapak coba lihat, Pak Presiden jadi wakil presiden gagal, gagal lagi, jadi presiden lagi gagal lagi. Tapi di saat dia dipanggil sama Pak Jokowi jadi menteri, legowo. Kalau orang Jawa bilang semeleh, dia legowo. Alhamdulillah jadi presiden. Nah Bapak tinggal, Pak Haji, kalau Pak Prabowo kan 4 kali, kalau saya sekali bisa gak? Bisa. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Ya nggak harus 4 kali dong. Sekali bisa, 2 kali bisa. Lanjut. Iya Pak, jadi senyuman itu juga salah satu dari proses kita punya hajat yang ekstrim. Jadi senyuman seperti itu juga itu adalah satu proses untuk menuju kesuksesan, dan kita yakinnya kita sudah melakukan bangun malam jam 00, senyum, mandi, sholat, baca Quran, dan kita melakukan sedekah. Itu saya yakinnya kenapa? Karena saya pertama datang ke sini, saya udah sedekah, walaupun itu maaf ya kadang-kadang kalau Pak Haji receh, tapi saya yakin saya udah sedekah dan berbagi sama anak yatim. Dan bapak-bapak juga harus yakin juga, dan harus tahu, mungkin bapak yang datang tadi pagi atau siang ke sini, Ustaz selalu bilang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah datang ke rumah doa yatim, maupun yang datang maupun tidak hadir, yang telah bersedekah ke rumah doa yatim, semua hajat-hajatnya Allah ijabah, Allah kabulkan. Kata anak yatimnya amin,
amin. Nah itu yang saya bikin saya jadi kuat bahwa saya yakin bahwa sedekah saya, maaf yang tahu diterima atau enggaknya sama Allah itu cuma Allah. Jadi saya semuanya yakinin aja bahwa saya udah berusaha, dan di sini juga berusaha bapak-bapak ibu-ibu bahwa anak-anak yatim ustadznya setelah mereka ngaji itu selalu bilang amin untuk semua doa hajatnya bapak-bapak yang datang maupun yang belum datang ke sini, yang telah bersedekah, yang TF atau apa, semua hajatnya Allah ya Pak, Allah kabulkan, amin amin. Itu Bu, sehari itu berapa kali saya nggak tahu yang ngaji ya itu. Jadi kita yakin bahwa kita itu dijabah setiap hari gitu Pak. Dan masalah kadang-kadang ijab itu kita pengennya cepat-cepat, tapi ingat juga kalau belum waktunya ada prosesnya, ada waktunya, beda orang beda terkabulnya. Dan kita kadang Allah kapan itu artinya protes. Kalau kita yakin, Allah yakin Allah tuh maha pengasih yang murah, kita harus sedekah, kita beribadah semaksimal mungkin, dan yakin semua yakinnya bahwa semua ayat kita Allah jawab kabulkan. Orang lain bisa, maaf ya, kadang-kadang di sini itu bukan hanya orang muslim, tapi non muslim banyak sekali, dan mereka Allah ijabah kan, Allah maha rahman rahim. Dan kita orang muslim kenapa enggak? Kita udah ibadah, kita udah sedekah, kita perbaiki kehidupan kita harus yakin. Pokoknya buat bapak-bapak yang belum datang sini malam ini, saya sih yakin, Pak Haji juga yakin, semua ayat-ayatnya Allah ijabah kabulkan. Kabul ya Pak? Oke, gitu aja. Bapak jangan lihat gini loh, Pak Haji Marco alhamdulillah hajatnya banyak yang terkabul. Bapak jangan lihat sekarang, lihat dulu. Ini saya paksa suruh sedekah mobil kesayangannya. Betul. Kurang, sedekah lagi mobil kesayangan lu lagi yang kedua. Kurang, lo sedekahin toko material lo. Iya betul. Jadi dia udah sedekahnya seisi toko material Pak. Bukan tokonya. Kalau toko masih milik dia, isinya pasir, semen, cat, apalagi tuh. Semua deh, paralon. Malah kata Pak Haji, Mic-nya, pakai mic. malah kata Pak Haji, kalau mau sedekah sesuatu yang lu sukai dan lu Cintai, dia dagang material. Material saya kasih. Terus dia punya burung merak, tua, ayam hutan, semua Sedekahin. semua. Terus punya cincin berlian, saya beli di Belanda. Ya, Saya sedekahin juga ke sini. Tapi subhanallah Pak, saya kan hajatnya bukan 100 juta, 2 juta atau 100-200 juta, tapi miliaran. Alhamdulillah terkabul. Mobil yang saya kasih diganti lagi yang lebih bagus, dengan dengan mobilnya lebih bagus lagi. Itu. Dan tadinya saya kesakitan, datang ke sini alhamdulillah kalau pagi sehat. Lu mandi jam 00. Saya mau apa sih hubungannya mandi jam 00? Ternyata sehat. Saya punya diabetes, saya selalu bilang Gulanya berapa? 500 gulanya. Kemarin saya periksa lagi 161. Segitu acara lebaran masih darah banyak alhamdulillah masih ada 161. Kemarinnya sebelum lebaran, setelah lebaran 150. Jadi sekarang alhamdulillah. Dan itu juga kita kan, saya selalu bilang senantiasa saya ijabin ke anak yatim, senantiasa diabetes saya sembuh gitu. Amin, karena yakin. Ternyata informasi itu lagi juga datang dari tamu. Pak Haji Marco minum obat ini, daun ini, olahraganya ini, jangan dipikirin. Jadi banyak informasi. Jadi pas datang ke situ banyak sekali manfaatnya dengan ngawasi anak yatim. Dan Pak Haji yang ngejar ke sini, saya bilang apa sih Pak Haji dulu nyaranin saya untuk datang ke sini untuk mandi jam 00 dan ijab. Ternyata informasi dari Pak Hengki, dari Bu Nuri, dari siapa sih pada datang. Jadi saya lakuin semuanya, saya laksanain alhamdulillah. Iya, orang kadang kok Pak Haji Marco bisa cair miliaran sih, kok bisa manggil duit miliaran. Lo nggak lihat dulunya maksa Pak. Ya. Saya bilang tiap hari privat, tiap hari datang.
Iya. Mobil jangan dibawa pulang, tinggal. Iya, betul. Dia bawa mobil lagi, yang lain lagi, Iya. tinggal. Pulang naik angkot. Pulang naik angkot. Dia hobinya di toko material. Iya. Sedekain nggak tokonya, isinya Iya. semua. Karena biar dia nggak di toko material. Iya, alhamdulillah. 7 truk ya? Ya 7 truk. Alhamdulillah Bapak bisa lihat ada masjid yang nyaman buat Bapak dari Pak Haji Dwi yang bangun. Terus saya bisa bantu-bantu sedikit. Alhamdulillah ada. Ya paling nggak ada celengan buat saya nanti di akhirat. Jadi kalau saya jual tuh ke apa? Mungkin di akhirat nanti orang-orang pada naik mobil atau apa. Mungkin kalau saya nggak sedekahin itu apa? Toko material saya bawa pasir sama sulit. Lo sedekah 2 mobil ya? Mobil 2, Mobil. Mitsubishi sama Grand Max 1 Iya. ya. 2 mobil deh sedekah. Ya, diganti sama Innova tahun 2015. Alhamdulillah. Sama isi toko material. Sisi material. 7 truk. 7 truk. Jadi kalau Bapak bilang, kenapa sih Haji Marco kok bisa manggil miliaran? Karena dia maksain sedekah ekstrim. Iya, saya dipaksa. Malah saya sama bapak saya Berantem. Bapak saya bilang tuh bener mana yang ngasih mobil 2 ke Haji Dwi. Haji Dwi kan udah kaya gitu. Saya bilang iya. Langsung bapak bilang ke muka saya gini, tuh muka saya dibulahin. Emangnya yang punya mobil cuma lu doang, adik-adik lu juga enggak, belum punya semuanya punya mobil gitu. Saya bilang tapi saya ikhlasnya ya kesini karena pertama kenapa saya kesini, saya lihat anak-anaknya ngaji, sholat tahajud, ustadznya ada, motivatornya ada Pak Haji, dan orang-orang yang terkabul juga ada. Kenapa saya maksudnya ngeraguin itu semuanya. Dan saya dari tahun 2014 sampai sekarang masih inget banget orang-orang yang datang ke sini dengan terpuruk, dan sekarang mereka udah jadi orang-orang semua dan udah berhasil. Dan sebagian udah lupa ya Pak Haji ya. Karena udah terkabul mereka nggak datang ke sini. Tapi kebiasaannya yang Namanya Mbak Indah. aduh itu. Dia datang kemari nggak punya kendaraan, mau tahajud tiap hari tapi nggak punya kendaraan. Kita kasih mobil ceria, Yang kecil. minjemin plus bensinnya. Dia paksain tiap malam tahajud. Sekarang kaya raya, tajir Tajir melintir. melintir. Dia punya perumahan mewah di Bogor. Iya. Kaya raya, bukan kaya raya, tajir melintir. Iya. Itu. Dia apa yang disedekain? Karena mobilnya mau disedekain takut berantem sama suaminya, yang disedekain BPKB-nya. Jadi BPKB-nya disekolahin ke leasing, uangnya hampir 300 juta disedekahin. Awalnya itu ya. Iya, terus sekarang kalau beliau tuh punya lahan, udah lahannya udah dibeli semua. Perumahan itu belum launching aja, baru launching aja udah habis semua Pak. Terjual. Baru habis coupling semua. doang, belum dibangun. Ini Pak udah penuh semua, udah habis laris manis Pak. Jadi Bapak harus kaya raya tajir melintir. Minimal semuanya harus cair 10 miliar. Buat modal dan bayar utang. Amin. Kalau nggak bayar utang ya buat beli panci, dandang, piring. Dulu rumahnya kecil Pak, tiga keluarga yang Ya. malah ada keluarganya dari Palembang Pak. Sekarang rumah segede bagong. Saya kan Kolam selalu luas. ngomongnya rumah 1000 meter karena bosnya 1000 meter. Iya. Punya kolam renang karena saya punya kolam renang. Harus punya hammer karena saya punya hammer. Harus punya Robicon karena saya punya Robicon. Harus punya Alphard Velfire karena saya punya Alphard Velfire. Terjadi. Iya, betul. Ini kan kadang Pak Haji apaan tuh ngomongnya 1000 meter. Betul. Nggak apa-apa. Kapan tuh Pak Haji punya kolam renang? Nah, Mbak Indah punya kolam renang. Sudah apa tahu? Saya bingung. Saya bilang, ini berapa ratus meter? Kalau saya berenang, uap bener gitu. Terus pinggir rumahnya itu pohon kurma, alpukat, terus alpukat yang kecil-kecil tapi boleh besar-besar gitu. Pinggir Ka'bah, bila empang itu Pak. Ikannya koi banyak, itu bukan ratusan ribu kali ya, banyak banget. Gitu. Jadi, Nah, maunya saya ini kan testimoni Haji Marco dan temen-temennya angkatan 2014. iya betul. Nah, ini Bapak angkatan 2025. Ini angkatan 2025. Nah, Iya. coba buktiin harus cair 10 miliar. Amin. Angkatannya Pak Haji Marco tuh angkatannya Pak Roni. Betul. Pak Roni 2014, 2014 juga sama. Ya, cuman beda bulan. Beda bulan ya. Dia bisa 600 juta per hari. Iya. Anaknya sebelah bisa 150 juta per hari. Iya.
Nah, Bapak mau saya harus cair 10 M. Amin. Nah, dari 6 udah 6 diterangin belum? Belum. Oh, lanjut. Ayo. Oke. Baru senyum, masih banyak. Cepet ya. Yuk. Tadi sudah baru 2. Yang ketiga, sholat tobat 18 itu membersihkan sifat-sifat busuk yang ada di hati kita dengan sholat tobat. Jalani waktunya dari maghrib sampai dengan isya. Niatkan satu persatu. Harus diniatkan, digugurkan satu. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Dengan penuh keyakinan sampai ke yang 18. Muka suntuk. Ambil yang 5 yang melekat di hati Bapak Ibu sekalian. Contoh, mikir, komen, ngeluh, jengkel, dendam. Contoh itu, kalau pas ya. Nah, kalau pas ya. Contohnya itu ya. Itu tebusannya dengan sholat tobat masing-masing 10, 10, 10, 10, 10. Jadi 50. Antara habis subuh sampai mau tidur jam 10, jam 11. Di luar jam maghrib sampai isya, dan di luar jam 00 sampai subuh. Karena jam 00 sampai subuh yang tadi amalannya, bangun dan rangkaiannya. Kalau sholat tobat ini 18 yang habis maghrib sampai isya, yang 50 di luar waktu itu, di luar waktu malam. Kenapa kita harus sholat tobat? Karena sholat tobat itu artinya membersihkan sifat-sifat jelek di hati kita. Kenapa harus kita bersihkan? Karena Allah akan melipat gandakan harta kita dengan cara mohon ampun. Ini janji Allah. Nanti dibuka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Allah akan melipat gandakan harta kalian. Bukan sekedar memberi, tapi dilipat gandakan. Ini yang menjadi motivasi kita. Kalau kita ingin kaya raya tajir melintir, caranya seperti itu salah satunya. Apa iya? Kalau kita yakin dengan janji Allah, ya kita harus yakin, karena Allah tidak akan mengingkari janji. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Lah kalau saya seperti ini, menambah keyakinannya seperti apa, Pak? Baca di surat Yasin. Bukan surat Yasinnya dibaca, ambil aja motivasinya, salah satunya di situ. Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau sudah bikin takjub Allah kalau sudah menghendaki cair 10 miliar, gampang bagi Allah, tinggal ngucap Allah kun, jadilah, maka jadi. Janjinya Allah seperti itu. Yakin, tambah yakin ya, harus yakin, tinggal dipraktekin. Berapa? 3, 4. Tidak boleh mengingat-ingat masa lalu yang orang pernah pinjem uang kita, pernah nipu kita, pernah nyakitin kita, ataupun bahkan kata Pak Haji, perbuatan baik kita ke orang jangan juga diinget-inget. Karena kalau inget kedua-duanya salah semua. Kita nginget perbuatan baik kita ke orang, kita akan timbul rasa jengkel. Dulu sudah saya bantu, sekarang saya gini nggak mau bantu, bener? Iya, itu timbul rasa, sifatnya muncul Balik lagi. lagi gak ke yang tadi, Sifat 18? Sudah Balik lagi. apa? Sholat tobat payah-payah, ini muncul lagi. Muncul lagi. Perbuatan baik padahal, nah kan tidak boleh diinget-inget juga, kita jengkel. Apalagi pada orang yang bikin jengkel, kita tambah jengkel, tambah dendam. Lupakan, jangankan ditagih kata Pak Haji, inget saja nggak boleh. Kenapa?
kalau kita ingat akan timbul sifat itu. Soalnya kita ingat angkanya di bawah hajat. Di bawah Hajat kita hajat. kan 10 miliar. Sementara duit kita di sana cuman paling gede 100 juta. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede Gede hajat. hajat lah, ngapain itu diingat-ingat? Jadi kadang-kadang suka kebayang. Kenapa? Puluhan itu yang pernah nipu saya. Oh, Ya, puluhan. apa-apa. Akan timbul sifat itu. Soalnya kita ingat angkanya di bawah hajat. Di bawah Hajat kita hajat. kan 10 miliar. Sementara duit kita di sana cuman paling gede 100 juta. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede Gede hajat. hajat lah, ngapain itu diingat-ingat? Jadi kadang-kadang suka kebayang. Kenapa? Puluhan itu yang pernah nipu saya. Oh, Ya puluhan. apa? Akan diganti oleh Allah. Nanti diganti sama Allah, dirapel, Muncul, terbersit. terbersit. Misalkan sekarang bicara dengan teman, jemput si Anu, jadi Nggak boleh, nggak boleh, Ya. nggak boleh. Ya. Keempat. Keempat. Yang kelima. Tidak boleh berdebat sama istri, sama suami, sama istri, sama istri, Sama anak, sama anak, sama cucu, sama cucu, sama mantu, mantu, besan. besan, sama keponakan, sama ipar, nggak boleh. Tidak boleh berdebat. Atau adu argumentasi, atau mempertahankan ego, nggak boleh. Diem. Kenapa? Kata Nabi, hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Itu apa sih Pak Haji? Kalau kita berdebat sama istri mempertahankan argumen, tidak akan bisa punya rumah. Kalaupun punya rumah, ngontrak. Kalaupun punya rumah, nyicil. Nggak bakal punya rumah. Padahal cuma sama istri berdebat gara-gara argumen. Mending apa? Urusan anak. Misalkan anak mau main HP, kita larang. Istri belain anak, itu gak bakal bisa punya rumah. Kalau punya rumah, ngontrak. Emang ada Pak Haji yang ada di ruangan sini? Ada. Coba siapa yang kesindir? Berarti intinya mengalah kan? Legowo. Legowo. Kan anak-anak kita, istri-istri kita, ngapain diributin? Tapi kan gue nggak mau anak gue main HP. Nggak begitu caranya. Kan kita lagi punya hajat. Nah bapak nggak boleh, mas juga nggak boleh. Karena kata Nabi di Sahih Bukhari Muslim, hadisnya bunyinya begini. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Garis bawahnya, paling dibenci. Siapa yang benci? Allah. Ada kata debat loh bos. Iya, berdebat. Kenapa dibenci oleh Allah? Karena suka berdebat. Kalau dibenci oleh Allah, yang datang murka apa rahmat kira-kira? Murka. Murka. Punya rumah cicilan. Punya motor cicilan. Punya mobil cicilan. Nggak mau saya. Ya, tidak boleh berdebat. Kenapa? Karena kalau berdebat pasti akan muncul terus. Mending jengkel. Habis jengkel tidur. Karena kesel. Tidur mulas, kita Iya. kesel. Nggak nurut apa gue omong. Iya kan? Anak, istri. Ya. Istri, suami. Suami, anak, gitu aja. Ring 1. 5. Keenam, Yang terakhir penutupnya, penangkalnya, obatnya dari sifat yang kita pendam tadi, cara melampiaskannya, cara mengeluarkan unek-unek kita dari rasa jengkel itu supaya kita ini positif. Nah, ini caranya dengan cara nyumpahin, sumpah serapah kata Pak Haji. Keluarkan unek-unek di dalam hati, lempar sekeras-kerasnya, pantulannya kita tangkap dengan ucapan hajat yang positif. Atau yang paling gampang,
Bapak ngucapin yang negatif, tutup pakai yang positif. Jadi nutupnya positif. Tutup. Oh. Jangan nutupnya negatif. Kalau nutupnya negatif, hasilnya negatif. Nutupnya positif. Jadi Bapak keluarin unek-uneknya. Sial juga nih orangnya. Nah, itu kan negatif tuh. Nah, nutupnya positif. Masukkan ke dalam. Masukin dalam. Iya. Manjur, Pak. Manjur semanjur-manjurnya. Hah? Contoh, kasih contoh. Jengkel ke suami, ya. Sekarang yang lagi ngetren kan lagi jengkel ke suami ini. Mie ayam dong. Mie ayam. Ayam. Saya semua ya. Ya nggak ada korban. Ada Kebetulan lu korban. Contoh. Gue mau ngomong belakang dia belum kawin. Nah lu yang udah kawin. Capek-capek nggak mau bantu, nongkrong doang. Awas kalau nongkrong terus main HP terus. Kontol gede. Bener lo gondal gandil. Tutupnya kita keluarkan kan, itu kan umpatan kita. Dia nggak mau bantu, sudah orang kerja sendiri, nongkrong main HP. Nah, tutup, kata Pak Haji, tutup, masukkan ke dalam hati kita, tutup. Pasti saya punya uang 1 miliar bulan ini. Kalau pasti terkabul. Kalau terus main HP seperti ini, saya punya uang 10 miliar bulan ini. Itu apa saja yang Bapak tadi terlintas seseorang yang muncul di depan mata, di hati kita, kita ucapkan. Bikin jengkel orang ini, gak usah di ini. Bikin jengkel kita. Pasti punya uang 1 miliar minggu ini. Pasti cair 1 miliar minggu ini. Pasti cair 1 miliar minggu ini. Pasti cair 1 miliar minggu ini. Itu panci. Apa Pak 1 miliar? Nah, pokoknya ini kita batin juga boleh kan? Keluarkan jengkel kita. Langsung masukkan ke dalam diri kita. Cair 1 miliar minggu ini. Cair 1 miliar ini. Cair 1 miliar ini. Ada yang jengkelin, bilang maaf. Bikin jengkel ini. Nggak mau bantu, main saja. Pasti mie ayam habis, borong. Ada yang borong, ada yang borong, habis. Dapat untung 1 juta hari ini. Gitu positifnya. Tapi kan kita puas mengeluarkan unek-unek kita. Habis itu masukkan yang positif. Terkabul. Yang jelek saja mudah terkabul. Kalau jelek kan terkabul kan, manjur. Hati-hati apalagi ibu nyumpahin suami, awas. Kalau diam saja, kontolnya gede. Iya, gondal gandul, selananya. Nanti langsung diremes, Bu. Susah hidup, Pak. Susah hidup. Kasih cabai rawit setan. Kasih cabai rawit sama remason. Atau kasih ramasan, nanti kalau hidupnya panas di saya tuh. Oh iya. Nggak enak. Oh, nggak Jadi enak. curhat. Gara-gara bapak nih jadi curhat. Berarti ucapannya yang utama sekarang, hajat yang utamanya seperti Bapak yang kemarin 85 tahun. 85 tahun. Hajat utamanya ke sini privat 10 juta, satu hajatnya. Pengen harus burungnya bisa terbang. Alias ngaceng. Maka hajatnya ibu, dia mungkin nggak semangat karena bisa terbang, Bu. Jadi dihajatkan. Kalau duduk terus, kalau nggak mau bantu, pasti ngaceng besok. Pasti enak. Itu apa? Berarti alat ibu udah nganggur dong. Gak pernah dipakai. Enggak sih, nggak nganggur-nganggur amat. Gak nganggur amat. Gak nganggur. Ada kata-kata terakhir amat. Berarti pakai gitu dong. Ya. Gak nganggur amat. Baik Bapak sekalian, 6
ilmu dasar yang sudah diberikan Pak Haji ke kita semua, tinggal praktekin. Kalau ini dipraktekin secara yakin, penuh keyakinan, bulat dan keras, biar bisa nonjok. Kalau nggak keras nggak bisa nonjok, Bu. Susah nonjoknya. Pak Haji sabdain, kita semua akan cair berapa Pak Haji? 10 miliar. 10 miliar. Sip, terkabul. 10 miliar. Bos, terkabul ya bos, 10 miliar ya. Harus punya workshop sendiri, nggak ngontrak, punya modal. Terima kasih. Amin. Terkabul. Amin. Amin. Yuk.